Mbak bule ini rela jual semua hartanya di Australia demi bisa pindah ke Indonesia. I sold everything I owned from Australia and I moved to Bali at 20 years old with no backup plan and no idea what the fuck I'm doing. Awalnya dia cuma liburan biasa ke Bali selama 6 hari dan baru hari pertama di Bali, dia langsung ngerasa kayak nemuin tempat yang selama ini dia cari. Suasananya, orang-orangnya, vibe-nya, semuanya bikin dia jatuh hati. Sampai akhirnya, dia nggak mau cuma jadi turis doang. Dia langsung nekat bikin keputusan besar, balik ke Australia, dia mulai jual hampir semua barang yang dia punya, beresin hidupnya di sana, dan siap ninggalin semuanya demi satu tujuan, pindah ke Indonesia. Dia ngaku ngelakuin semua itu tanpa rencana cadangan, dan bahkan belum benar-benar tahu bakal mulai dari mana. Tapi saking cintanya sama Bali, dia tetap nekat ambil langkah itu. Buat dia, Indonesia bukan cuma tempat liburan, tapi tempat yang bikin dia merasa pengen memulai hidup baru. Awalnya, semuanya terlihat biasa saja. Seorang turis asing, kita sebut saja Daniel, datang ke Indonesia hanya untuk liburan singkat. Tujuannya sederhana, menikmati pantai, menjelajahi budaya, dan mencari pengalaman baru sebelum kembali ke rutinitas di negaranya. Namun, tanpa ia sadari, perjalanan ini perlahan mengubah hidupnya. Baru 2 minggu di Indonesia, Mas Korea ini langsung kepikiran buat pindah. Jadi awalnya dia cuma penasaran sama Indonesia. Akhirnya dia nekat datang sendirian, tanpa rencana, dan gak kenal siapa-siapa. Jujur, dia sempat khawatir. Tapi begitu sampai di Indonesia, semuanya malah terasa ngalir begitu aja. Tanpa sengaja, dia ketemu banyak orang baik. Ada yang ngajak ngobrol, ketawa bareng, makan bareng. Cuman momen sederhana, tapi justru itu yang paling dia ingat. Sampai dia mikir, emang orang Indonesia semuanya sebaik ini ya? Lalu dia pergi ke Bandung. Dan di sana, perasaannya makin kuat. Katanya, Bandung tuh beda banget, lebih hangat, lebih santai, dan jalan sendirian pun rasanya nyaman. Yang aneh, dia nggak ngerasa sendirian lagi kayak waktu pertama datang ke Indonesia. Padahal, dia nggak terlalu ngerti bahasa Indonesia. Dan Hari-hari pertama dihabiskan dengan mengunjungi tempat-tempat indah, mencicipi kuliner lokal, dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Daniel mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya keindahan alamnya, tetapi juga kehangatan orang-orangnya. Ia terkesan dengan keramahan yang tulus, senyum yang mudah diberikan, sapaan hangat dari orang yang bahkan baru dikenal, dan budaya gotong royong yang jarang ia temui di negaranya. Warga lokal juga nggak selalu ngerti bahasa dia, tapi entah kenapa, mereka tetap nyambung. Di situ dia sadar, kendala bahasa ternyata bukan halangan buat jadi dekat sama orang sekitar. Setelah 2 minggu liburan, dia balik ke Korea. Tapi anehnya, bukannya lega, dia malah kepikiran Indonesia terus setiap hari. Bahkan pas makan makanan Korea favoritnya pun, yang kepikiran malah makanan Indonesia. Dia bilang, dia pernah tinggal di Hawaii, dan di sana juga bahagia. Tapi setelah pulang dari Hawaii, rasanya biasa aja. Beda banget sama setelah pulang dari Indonesia. Semakin dipikirin, semakin yakin, akhirnya dia ambil keputusan besar pindah ke Indonesia. Dia mulai siapin semuanya, belajar bahasa Indonesia, mulai olahraga, dan sebelum berangkat, dia habisin waktu dulu bareng keluarganya di Korea. Sampai akhirnya, dia benar-benar pindah ke Indonesia. Meski masih ada rasa khawatir, dia tetap semangat banget buat mulai hidup baru di sini. Dan pas sampai di Indonesia, dia langsung cari rumah buat ditinggali. Tapi yang bikin dia terharu, waktu pindahan, teman-teman Indonesianya datang ke rumah buat bantuin. Dari situ dia makin yakin. Yang bikin dia jatuh cinta sama Indonesia ternyata bukan cuma tempatnya, tapi orang-orangnya. Dan sejak saat itu, dia semakin yakin kalau pindah ke Indonesia adalah keputusan terbaik yang pernah dia ambil. Seiring waktu, Daniel mulai merasa nyaman. Ia tidak lagi merasa seperti turis, tetapi seperti bagian dari lingkungan itu sendiri. Hal-hal sederhana justru menjadi alasan terbesar. Menikmati kopi di pagi hari sambil berbincang santai, merasakan hidup yang tidak terlalu terburu-buru, hingga biaya hidup yang lebih terjangkau dibandingkan di negaranya. 我身后的这座城市就是金光集团在印尼最重要的项目之一 BSD City， 它是印尼发展最快的大型综合新城。BSD City 的总规划面积约为6000公顷，相当于巴黎城区面积的一半。BSD City 坐落在雅加达大都会区的核心地带，拥有高度发达的交通网络。通过8条直达高速公路，在正常交通状况下，仅需30到40分钟即可抵达雅加达市中心。对于在雅加达工作但不想住在城市中心的人来说，这个通勤距离恰到好处。BSD City 并非传统的卫星城，生活在这里你很少需要进城。
住宅、学校、医院、办公室、购物和娱乐场所都已经整合成一个完整的城市体系。BSD City 同时还是世界级的教育枢纽，汇聚了多所顶尖国际学校，例如 Wellington College Independent School Jakarta、ACS Jakarta West Campus、Venus ASO、Elong Academy 等等。所以说，如果你想要在印尼生活，但是又不太喜欢雅加达那种喧嚣、拥堵、高密度的生活方式，那么 BSD City 可能将会成为你非常实用而且又舒适的选择。Ia juga mulai memahami nilai-nilai kehidupan di Indonesia, tentang kebersamaan, rasa syukur, dan keseimbangan hidup. Sesuatu yang sebelumnya terasa asing, kini justru menjadi hal yang ia cari. Liburan yang seharusnya hanya berlangsung beberapa minggu, berubah menjadi berbulan-bulan. Dan pada satu titik, Daniel membuat keputusan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ia ingin tinggal lebih lama, bahkan pindah ke Indonesia. Banyak yang tanya, kenapa bule memilih jadi WNI? Di komentar ada yang bilang, pemerintah tidak bagus, paspor tidak kuat, banyak orang ingin keluar. Tapi bagi saya, itu bukan yang paling penting. Orang-orangnya hangat, mereka ramah, murah senyum. Hidup mungkin tidak sempurna, dan sebenarnya tidak ada negara yang sempurna. Tapi di sini, saya merasa nyaman. Saya tidak sempurna, Indonesia juga tidak sempurna, tapi saya bangga jadi bagian dari Indonesia. Mungkin saya akan bilang seperti ini, I chose the people, governments change over time, problems find solutions, but culture, character, and people stay much longer. Indonesia didn't just become a place to live, after more than 20 years, it has become my home. Kisah Daniel bukan satu-satunya. Banyak wisatawan asing yang datang hanya untuk berlibur, tetapi akhirnya jatuh cinta dan memilih menetap. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga tempat yang mampu memberikan rasa pulang bagi siapa saja yang datang. Pertanyaannya, apa yang membuat Indonesia begitu istimewa di mata mereka? Mungkin jawabannya sederhana, bukan hanya tentang tempatnya, tetapi tentang rasa yang ditinggalkannya. Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.